Baik, selanjutnya kepada ikhwan dan akhwat yang memiliki pertanyaan, kami persilahkan bisa langsung ditanyakan kepada baik bisa melalui langsung diucapkan atau bisa juga diketik di pada ikhwan akhwat, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang mau menjelaskan bagaimana cara makan sandwich. Iya, betul ya. Insya Allah perhatikan baik-baik dan diamalkan ya. Saya pun berusaha mengamalkannya tentunya. Ya, karena beliau mengajarkan bukan saja secara akhlak biasa, tapi akhlak amali yang lebih dalam. Tentu hal yang global sudah kita lewati, itu makanannya yang halal, yang thayyib, itu sudah jelas. Secara singkat bahwa beliau mengajarkan ketika kita memakan makanan itu, kita perhatikan makanannya ada berapa macam, ada berapa jenis, dan ketika yang kita makan itu ada ya 2-3 jenis, maka bismillahnya juga ya 3 kali, 4 kali. Misalnya kita di hadap kita ada nasi 1, ada ikan misalnya 2, ada sayur 3, ada apa lagi? Itu kita hitung. Maka kita baca bismillahnya sebanyak jumlah makanan tersebut, begitu. Ya. Bahkan lebih tinggi lagi buat para urafa itu atau orang yang sampai ke tingkatan urafa, mereka baca bismillah dalam hati itu setiap suapan. Artinya setiap suapan nasi itu ada bismillah yang mereka ucapkan sekalipun di dalam hati. Artinya ketika makan pun hubungan mereka pada Allah enggak putus. Jadi pada kondisi apapun, kondisi makan, kondisi ibadah apalagi tentunya, kondisi berjalan, duduk, tiduran, kondisi bekerja, itu hubungan pada Allah enggak putus. Sehingga pada kerja apapun, kondisi gerak bagaimanapun, itu bismillah selalu menggema dalam hatinya, dalam ruhnya. Maka makan yang dimakan pun tentu tidak lepas dari bismillah yang sangat banyak. Itu nggak kita latihan. Ya. Kita latihan dan bismillahnya kita baca 1 kali kita awal makan, tapi bismillah dalam hati kita lanjutkan. Ketika kita mengunyah, ketika menelan, ketika minum, bismillah dilanjutkan. Itu upaya latihan kita. Itu yang beliau sarankan seperti itu. Jadi jangan bismillahnya hanya 1 kali saja, tapi sebanyak makanan yang ada di hadapan kita. Kemudian lebih dalam lagi dari kitab yang lain dijelaskan bahwa di kitab Jami'us Sa'adat ketika makanan dihidangkan itu yang hadir duluan bukannya setan, bukannya jin yang hadir, tapi malaikat. Nah sayangnya di dalam dunia kita ini, dalam peron kita itu lebih ditonjolkan, lebih didahulukan, lebih disebarkan peranan setan, peranan jin lebih banyak. Kita jarang mendengar peranan malaikat. Padahal malaikat lebih dulu dibanding jin, dibanding setan-setan. Dalam segala hal. Misalnya dalam masalah makanan. Ketika makan dihidangkan, itu yang hadir duluan malaikat. Nah, kemudian malaikat menyaksikan orang yang akan makan makanan tersebut. Nah, ketika orang yang makan makanan baca bismillah, kata malaikat, wahai setan-setan, kalian menyingkir. Jangan ikut campur orang yang makan makanan tersebut. Orang yang makan baca bismillah. Malaikat yang menyertainya, yang mendoakan, yang membantu pencernaan makanan dan memberikan keberkahan. Ada malaikatnya. Nah, tetapi ketika orang yang makan makanan tersebut atau minuman enggak baca bismillah, kata malaikat, wahai setan, silakan ikut campur orang tersebut. Dia makan enggak baca bismillah. Malaikatnya menyingkir. Itu peran malaikat. Quran menjelaskan banyak ayatnya, hadis banyak sekali tentang peranan malaikat. Saya jarang dibahas bahwa kita ini banyak ditemani oleh malaikat. Dan malaikat yang menemani kita tergantung tingkatan ilmu iman takwa seseorang. Sampai tingkatan yang tertinggi yang menemaninya adalah Ruhul Kudus, sangat tinggi. Dan di bawahnya adalah Jibril, Mikail yang bersama Rasulullah. Kita ini malaikat yang rendah, karena kita yang sangat rendah. Itu peranan malaikat. Jadi sampai pada masalah makanan pun malaikat di situ hadir. Dan dalam setiap pekerjaan kita malaikat hadir. Kita baca bismillah, malaikat hadir mendoakan keberkahan pekerjaan kita. Bahkan dalam bergaul suami istri pun ada malaikat yang mendoakannya. Ketika enggak baca bismillah, baca doa, maka nanti setan yang hadir. Maka ada riwayat sampai setan campur tangan ketika suami istri
bergaul karena tidak baca doa, nanti anaknya ada pengaruhnya. Sampai ke situ. Jadi pada masalah makanan, ya, sama kita baca bismillah, kita juga yakin bahwa ada malaikat yang mendoakan kita ketika kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun selalu berusaha untuk meningkatkan doa kita, ya, kesadaran diri kita dan kehusuan kita dalam segala hal insyaallah. Itu yang saya ingin tambahkan, ya. Ya, syukran Ustaz. Boleh satu lagi enggak? Boleh, silakan, enggak apa-apa, Bu. Ya. Itu minta tolong dijelaskan lagi Ustaz yang tadi sesuatu bisa saja halal secara fikih tapi belum tentu thayyib itu Ustaz. Minta tolong dijelaskan. Iya, jadi secara fikih itu misalnya banyak sekali makanan, karena makanan sangat luas sekali. Kita harus mengerti kondisi fisik kita. Pertama itu. Yang kedua, kita juga harus mengetahui usia kita. Karena makanan itu juga sesuai dengan usia masing-masing. Di samping juga sesuai dengan fisik kita. Misalnya anak kecil yang belum tumbuh giginya, apakah dikasih daging? Ya enggak. Daging itu baik, bagus, tapi cocok buat anak kecil. Yang belum ada giginya enggak cocok. Atau orang sangat tua misalnya, apakah dia sudah makan yang keras-keras, walaupun baiknya juga. Jadi makanan juga ketika mau makan sesuatu, kita harus melihat fisik kita sesuai atau tidak, dan melihat usia kita masih mampu atau tidak. Nah, sehingga nanti makanan yang betul-betul thayyib buat kita, halal buat kita itu yang disesuaikan dengan fisik kita dan usia kita. Fisik kita pada kondisi sakit, tentu makanannya berbeda. Kondisi sehat juga berbeda seperti itu. Maka juga tempat mempengaruhi. Bisa makanan yang halal, makanan semuanya halal. Katakanlah sembelihannya halal, baca bismillah. Yang memasak juga orang muslim, misalnya yang masak, yang menjaga orang muslim, semuanya halal. Alatnya halal, jenisnya halal semua, disediakan di meja. Tapi di meja itu ada sebotol khamar, ada sebotol minuman keras, maka akan mempengaruhinya. Sehingga kata Rasulullah, diharamkan memakan sesuatu yang halal sementara di atas meja ada yang haram, nggak boleh. Itu ada khamar, walaupun semuanya halal, bisa jadi merusak, itu bisa membahayakan. Itu kita tidak paham kenapa sampai demikian kerasnya tentang larangan minum khamar, dan juga anjuran menjauhkan khamar sejauh-jauhnya. Sehingga ketika dalam acara, misalnya dalam acara, ketika kita hadir suatu acara atau di restoran, walaupun halal kita tahu, tapi ada khamarnya, jangan di situ. Itu akan mempengaruhi makanannya dan akan mempengaruhi juga ruh kita, jiwa kita, dan badan kita. Ya. Maka lebih dari itu, doa-doa juga sekarang sudah jelas. Ya. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa doa-doa yang kita baca itu akan mempengaruhi makanan. Sehingga makan yang didoakan, minuman yang didoakan berbeda dengan yang belum didoakan. Katakan ada dua makanan misalnya, makanan sama, katakan nasi, katakanlah ada dua piring nasi, satu sudah didoakan oleh seorang yang alim, satu berdoakan. Kita memilih yang mana? Maka kita lebih memilih makanan nasi yang sudah didoakan. Dia ada keberkahan di situ dan juga bisa menguatkan, menyehatkan, bisa menyembuhkan. Tapi makanan yang belum didoakan tentu nilai lebih rendah. Sampai doa juga ada pengaruh terhadap makanan dan minuman. Dan sudah ditelitikan di Jepang ada pengaruh suara-suara terhadap air seperti itu. Itu berkali secara singkat, ya, kita perlu hati-hati terhadap makanan, harus kita sesuaikan dengan diri kita, dengan diri anak kita, apakah cocok atau tidak, seperti itu, Bu. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Gusnah, tafadhali. Ya Ustaz, ini masalah makanan memang sangat kita harus lebih banyak waspada. Kalau yang haram itu kan sudah jelas haramnya Ustaz. Betul. Yang sangat berpengaruh ini makanan syubhat Ustaz. Betul. Kalau lihat dari keadaan masyarakat kita kan Ustaz, berbeda-beda cara memperlakukan ketika memasak gitu. Yang pertama, cara membersihkannya itu kalau kita sesuaikan dengan fikih kita Ahlul Bait itu
saya amati tuh kebanyakan memang tidak memenuhi syarat dari segi cara mengkur. Nah, sementara makanan-makanan ini kan tidak menutup kemungkinan terkontaminasi dengan najis, Ustadz. Iya, Bu. Ini secara global, secara global, Ustadz. Kalau di masyarakat itu, di pesta-pesta, di warung-warung, nah itu apakah kita tidak terlalu Ustadz, terlalu suuson gitu? Kalau kita sudah menganggap bahwa kayaknya hampir makanan-makanan pada umumnya itu meragukan, karena kan sekarang ini kebanyakan orang masak itu pakai saus tiram. Nah, saya gini Ustadz, kadang-kadang agak cerewet kalau mau makan, saya tanya ini pakai saus tiram atau bukan, pakai ini atau bukan. Jadi kadang pihak-pihak ini merasa bahwa kok ini konsumennya cerewet betul. Jadi itu tantangannya kita, Ustadz. Jadi bagaimana ya Ustadz kita menyikapi ketika mendapat undangan gitu, kemudian untuk menghindari itu kita tidak makan atau hanya mengambil ini. Jadi memang perlu tindakannya sangat ketat ya Ustadz. Terus ayam-ayam yang dipakai kan kita ya otomatis juga meragukan apa betul yang tukang motongnya ini sudah benar. Jadi kita lebih banyak prasangka, ya meragukan itulah Ustadz. Iya, Bu. Nah, bagaimana ya Ustadz langkah yang harus kita ambil? Karena kondisi masyarakat kita kan masih pada umumnya sangat menyepelekan yang begitu. Iya, Bu. Makasih Ustadz. Iya, Bu. Memang problem berat masalah makanan ini, ya sangat problem sekali. Dan saya ini sekarang ada di rumah sakit, Bu, di Sarjito di Yogyakarta, ya, di kamar rumah sakit. Tadi saya keluar, ya, cari masker, cari yang lain lewat warung-warung makanan sangat banyak sekali. Saya lihat ada suster juga makan di situ, beli makanan, ada juga perawat ke situ, ya makan makanan yang murah-murah. Dan saya perhatikan dokternya masya Allah bagus-bagus, rumah sakitnya mega, pengobatannya, alatnya sudah canggih, obatnya masya Allah luar biasa. Tapi ketika saya kunjung ke warung-warung kecil yang buat makan para pekerjanya atau pengunjungnya, ya sangat disayangkan, sangat menyedihkan sekali, semacam warteg-warteg begitu. Jadi menurut saya tidak memenuhi kesehatan seperti itu, sangat disayangkan, nggak sesuai antara rumah sakit yang besar, yang mega, yang wah, tapi kondisi makan seperti itu sangat disayangkan. Apalagi kalau kita membandingkan misalnya, karena kita melihat sesuatu kita akan membandingkan, itu pasti, sehingga teman-teman dari luar itu ketika ke Indonesia kesulitan cari warung makan yang bersih, karena cuci piring misalnya hanya satu ember dicelup kemudian dilap, itu berbahaya sekali seperti itu, rata begitu kebanyakan, ya. Jadi bukan pakai air kur atau air keran. Nah, sedangkan restoran rumah makan yang kecil sekalipun kalau di Iran itu masya Allah bersih. Ya pernah ada satu warung kecil dia menjual susu, sudah basi, mungkin juga nggak sengaja dia ditangkap, diadili gitu. Jadi hati-hati betul di sana ayam pemerintah yang memotong, dan juga ayam itu dibungkus rapi, diawasi betul. Jadi Iran makanan ketat sekali. Itu secara umum ya. Di kita masih jauh sekali. Nah kemudian masalah makanan ini subhat dan tidaknya, kalau kita melihat ulama, ya kita mungkin belum mampu, tapi paling nggak kita memahamilah. Misalnya katakanlah kayak Syekh Bejat yang terkenal, nggak ada ulama yang lain tentunya, tapi menunjuk beliau itu ya, tidak pernah makan di luar kecuali sudah betul-betul dia ketahui orang itu ibadahnya, akhlaknya, akidahnya semua sudah ketahui. Sehingga ketika pada acara walimah murid beliau, sebenarnya di walimah murid yang ternama, murid juga ulama besar, ahli filsafat, beliau dikasih kue sedikit aja, dia katakan ini anak sedikit tapi akan memberatkan ibadah anak. Seperti itu. Ya beliau nggak pernah makan di luar. Jadi masak sendiri.
begitu. Bahkan saya punya guru juga orang Libanon, beliau masih hidup insya Allah. Ya, beliau, pernah saya akan datang ke Libanon itu kumpul dengan ulama setelah acara dan dijajarkan makan sangat panjang sekali. Saya punya guru itu di hadapan saya, beliau tidak makan, Padahal yang menyediakan ya makannya halal, makanan bersih, yang juga ulama di situ, para pelajar, beliau nggak makan. Begitu kuatnya tirakat beliau. Nah begini yang membuat murid-muridnya berhasil dan makan berhati-hati. Nah buat kita nggak sanggup seperti itu. Kita belum saatnya untuk seperti itu. Buat kita hanya yang global saja. Artinya sesuatu yang sangat jelas itu syubhat, itu kotor, itu membahayakan, kita tinggalkan. Kita tanya hati kita dulu ketika kita mau makan, kita mau minum. Ketika kita ragu, jangan dilanjutkan. Nah, kita cari alasan untuk menghindari. Karena untuk pergi ke suatu tempat, misalnya pada tempat pesta, ya kita isi perut dulu supaya kita di sana nggak tergiur untuk makan. Karena kalau kita tujuannya makan malah berbahaya. Seperti itu. Dan ketika kita menolak, kita bisa alasan, oh maaf saya sudah makan tadi. Atau misalnya, oh maaf saya nggak cocok ini. Punya alasan, harus seperti itu. Dan saya sampaikan bahwa cara penyembelihan hewan itu saya melihat langsung, baik itu ayam, sapi, saya langsung ke tempat penyembelihannya. Ya, ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i, bermacam-macam, sehingga syubhat. Nah, kalau itu akan sembarangan, ya, tidak terpaksa sama sekali, akan membahayakan fisik kita dan roh kita. Jadi masalah makan di sini peran ibu-ibu sangat penting untuk membuat masakan di rumah. Dan bahkan dari sisi kesehatan pun, kalau makan di luar itu banyak yang membahayakan. Maka sampai ada kena keracunan juga. Itu masalah masakan, masalah makanan sangat penting sekali. Nah karena itu ini harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah sendiri, bagi para ulama dan bagi kita semuanya. Jangan memakan sembarangan. Karena efeknya bukan saja sakit fisik, sakit rohani. Jadi malas ibadah, malas belajar, maunya leha-leha, senang-senang, maunya santai seperti itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa ketika kita mau makan makanan, mau minum minuman, kita tanya hati kita yang dalam. Kita tanya dulu, wahai hati kita, ini kita bagaimana makan nih? Nanti insya Allah akan membantu. Kalau hati kita terbesit, kita ingin menjauhkan yang haram dan syubhat, Allah akan bantu. Tidak terbesit hati kita nggak ada ketertarikan, ada kekhawatiran, ya karena kita nggak kenal siapa yang buat, kita nggak tahu makanan dari apa, ya kita hindari. Ya, kalau kita nggak lapar sekali ya dihindari, seperti itu. Karena sekali lagi kalau kita ingin pergi ke suatu tempat seperti resepsi atau yang lainnya, kita isi perut dulu sehingga nanti kita tidak tergiur. Kalau kita mampir di restoran, kita pilih-pilih restorannya yang betul-betul bersih, yang betul halal, tidak ada misalnya makan makanan yang haram atau makannya syubhat, ya, yang di situ. Tidak ada misalnya ikan lele atau ikan yang tidak bersisik, itu pun membahayakan. Apalagi hal yang diharamkan, itu harus kita hindari. Jadi kalau terpaksa betul makan di restoran, cari yang betul-betul bersih dan yang kita jelas yakini keislamannya atau kemuslimannya. Kita ragu, ya kita tinggalkan. Seperti itu Bu, barangkali secara global, ya, untuk kita mengarah kepada kebersihan jiwa, kebersihan hati dan rohani kita, insya Allah. Ya Bu. Satu lagi ya Ustadz, boleh? Ya, ini masalah Ustadz, ya. Daging. Kalau di daerah saya ini kan perbatasan dengan Malaysia Ustadz. Nah kebanyakan kita itu beli daging itu dari Malaysia, tapi kan sudah ada label halalnya Ustadz. Iya. Nah ini Ustadz, karena Malaysia itu kan juga sangat ketat masalah itu. Ininya, tapi kalau alamnya Ustadz, daging yang dipakai itu memang atau gimana Ustadz? Yang penting ada label halalnya atau gimana Ustadz? Iya. Apakah tidak termanfaat ya? Karena pemerintah Malaysia yang ini, maksudnya makanannya itu juga ketat dalam hal label halal. Iya. Para ulama mengatakan bahwa label halal itu, tulisan halal itu tidak langsung menunjukkan makanannya halal. Label halal bukan berarti langsung makanannya halal, enggak. Label halal hanya tulisan saja, tidak memastikan makanannya belum menjadi halal, tidak. Karena itu untuk mengetahui makanan halal tidaknya bukan dari labelnya. Nah, kita teliti dari mana asalnya, sumbernya, negara mana.
seperti itu yang akan meyakinkan diri kita. Akhirnya kita tidak hanya cukup melihat label halal kemudian menjadi halal. Enggak, jangan cukup. Itu hanya sebagian tanda kecil. Kita perlu tanya lagi dan cari lagi tentang kehalalan makanan atau daging tersebut. Tidak cukup dengan hanya label saja kita perhatikan. Jadi sekali lagi, teman-teman ada label halal, langsung ini halal, ini yakin. Enggak. Jangan dulu diyakini halal. Enggak, kita cari informasi yang lain. Dari mana daging ini, gimana cara menyembelihnya, gitu. Karena banyakkan daging yang halal sekalipun, kayak daging sapi itu pada umumnya sekalipun halal dagingnya, tapi ketika didatangkan dari negara kafir, dari Australia atau dari misalnya Kanada, kita harus ragu dulu, kita harus tanya dulu. Ketika penyembelihannya tidak syar'i menjadi haram daging tersebut. Kalau dari Malaysia kita harus cari tahu dulu, ya dari Malaysia apakah penyembelihannya betul-betul syar'i ataukah tidak. Karena juga walaupun di negara Islam ya ada penyembelihannya tidak secara syar'i yang benar. Artinya dengan mesin baca bismillah satu kali untuk hewan pertama atau berikutnya mesin yang bekerja. Jadi untuk hewan pertama halal ada bismillahnya, yang berikutnya ya jadi haram. Itu juga terjadi seperti itu. Karena bismillah itu pertama syaratnya yang menyembelih adalah seorang muslim, yang kedua membaca bismillah. Sekalipun tanpa ar-Rahman-Ar-Rahim, bismillah saja sudah cukup. Dan setiap satu bismillah satu hewan. Jadi kita motong ada 100 ekor ayam, 100 ekor kambing, 100 ekor sapi misalnya. Maka 100 bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Kalaupun yang motong pakai mesin, tidak apa-apa. Ya, jangan diputuskan kepalanya. Satu mesin, bismillah, bismillah, bismillah begitu. Itu dibolehkan. Ya, yang jelas yang mengucapkan seorang muslim dan bacaan bismillah dijaharkan atau diucapkan. Itu baru menjadi halal. Ketika kita ragu ya jangan dimakan. Seperti itu. Ya karena seperti yang tadi saya jelaskan, kalau kita di negara Islam di Indonesia ini banyak sembelihan yang tidak secara syar'i dilakukan sampai sekarang. Sehingga akibatnya nanti berefek kepada masalah jiwa, pada masalah rohani. Bahkan berefek kepada masalah penyakit. Sehingga banyak penyakit timbul dari makanan yang syubhat, makanan yang haram. Begitu, Bu. Jadi kalau bisa kurangi makanan yang bersifat daging, apalagi sudah tua ya, insya Allah tidak bahaya kalau makan daging hanya sedikit yang halal ya, misalnya 40 hari sekali. Dan yang bagus ada lagi daging kambing, bukan daging sapi. Dan daging kambing itu kalau punya rezeki ya bisa beli 1 ekor, sembelih sendiri atau seorang yang diyakini, kemudian disimpan di kulkas untuk jangka waktu yang lama. Saya punya teman orang Kuwait, ketika dia datang ke Indonesia waktu itu, dia beli 1 ekor kambing. Dia sembeli, kemudian dia simpan di kulkas. Nah dari daging itu dia makan, meyakinkan kehalalannya seperti itu. Dia pergi kemana-mana, dia nggak ke restoran, dia bawa kurma. Dia makannya kurma saja kemana-mana. Karena takut makan di restoran juga nggak bersih juga. Dia hidup juga dan tetap sehat, nggak makan apa-apa. Seperti itu. Saking hati-hatinya, dan dia bukan ulama orang biasa, tapi cukup hati-hati masalah makanan. Apalagi ulama. Sehingga ulama yang hati-hati akan timbul keberaniannya menantang Zionis misalnya, menentang Amerika, ilmu pengetahuannya yang mendalam, bersih, mengutamakan fakir miskin, dan hidupnya sederhana. Karena ulamanya seperti itu. Ya. Itu barangkali bisa saya jelaskan pada Ibu. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, silakan Ibu. Ya, saya Bu Nur mau nanya, apakah doa untuk makan dan setelah makan itu ada yang khusus dari Ahlul Bait atau kita sama orang-orang itu di luar kita seperti biasa? Iya. Terima kasih. Iya Bu, tentu ada Bu, tentu ada. Minimalnya baca Bismillah, baca salawat itu minimalnya. Kemudian selesai baca Alhamdulillah. Ada juga doa. Nanti kalau sulit doanya kita baca pakai bahasa Indonesia. Misalnya setelah makan itu, setelah Alhamdulillah, ya ada doa yang lain misalnya, ya Allahumma kama at'amana ta'amal jannah fala tahrimna ta'amal dunia fala tahrimna ta'amal jannah. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kami makanan dunia, maka jangan Engkau cegah untuk kami makanan surga. Kalau bahasa surga kita pakai bahasa Indonesia saja. Yang penting kita sudah paham. Ya, kita makan, kemudian selesai kita berdoa, ya Allah,
engkau telah berikan padaku rezeki makanan dunia, maka berikan aku pula makanan akhirat, makanan surga. Itu satu doa juga. Yang jelas doa yang berkembang itu, doa yang berjalan terus itu tidak terbatas, doa yang keluar dari dalam lubuk hati, dan dia akan berkembang terus. Nanti orang banyak berdoa di hatinya, akan doa yang dilakukan di hati itu akan semakin banyak. Karena itu orang mukmin itu orang yang banyak berdoa, selalu berdoa terus. Hatinya penuh dengan doa. Itu adalah orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang sakit, berdoa semoga sembuh. Lihat orang miskin, semoga dia Allah berikan kekayaan. Lihat orang kaya, semoga Allah berikan kemudahan dalam menjalankan hartanya. Begitu seterusnya. Lihat misalnya orang yang alim mendoakan semoga selamat, semoga berkah ilmunya. Lihat orang yang bodoh, semoga Allah memberikannya jalan untuk belajar. Jadi doa terus orang yang beriman itu. Ketika makan berdoa, ketika minum berdoa. Nanti insya Allah ketika doanya sudah malakah, sudah berdarah daging, nggak bisa lepas doa, itu sudah akan mendatangkan kebahagiaan yang lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Ketika minum, ya bukan sekedar Bismillah, maka ada tambahan, ada salam pada Imam Husain, Assalamualaikum Pak Abdullah. Dan tambahan di hatinya, ya Allah, jangan jadikan air yang aku minum ini sebagai air yang membahayakan. Jadikan air yang aku minum ini air yang menyehatkan, yang menyembuhkan, dan keberkahan. Itu di hati terus berdoa. Sambil menegak air, hati tetap berdoa hubungan pada Allah SWT. Itu orang yang beriman. Jadi doa-doa makan itu banyak sekali. Dan kita kalau membacanya sulit dengan bahasa Arab, maka kita boleh doa apa saja di hati kita dengan bahasa Indonesia kita, nggak terbatas. Ya, orang mukmin banyak berdoa ketika tidur, ketika makan, ketika jalan, ketika apa saja selalu berdoa pada Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang beriman. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Ustaz. Ya Ustaz, saya boleh bertanya lagi? Boleh Bu, ya silakan. Iya Ustaz, kadang saya suka ada takut gitu, takut lupa. Kadang kalau ingat tadi makan apa minum udah Bismillah belum ya? Terus bilang ini Bismillah ya awal wa akhir gitu Ustaz. Sampai ke masalah aku punya anak dulu gimana itu suka ingat-ingat muter-muter di situ. Ya, gimana Bu? Suaranya putus Bu. Ya. Jadi suka ada rasa takut kalau belum membaca Bismillah. Itu sering diulang-ulang baca Bismillah ya awal wa akhir gitu Ustaz. Ya. Itu nggak apa-apa atau berlebihan kah? Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Pengulangan itu ada dua. Ada pengulangan karena was-was, karena ragu. Ya, itu nggak apa-apa. Cuma kurang bagus. Artinya was-wasnya itu yang kurang bagus. Sehingga Bismillah lagi. Jadi harus diobati was-wasnya. Itu pengulangan yang kurang bagus karena was-wasnya yang nggak bagus, ragunya nggak bagus. Ada pengulangan baca doa karena untuk menambah keyakinan, untuk melatih jiwa, melatih diri, melatih rohani supaya tambah yakin pada Allah. Itu yang bagus. Itu yang bagus. Misalnya kita baca Bismillah pada kondisi apapun. Ketika di motor baca Bismillahnya banyak. Ketika makan baca Bismillahnya banyak di hati. Sambil mengucap baca Bismillah. Sambil apa saja Bismillah. Sambil kita merenungkan maknanya, maksudnya, tafsirnya. Sangat luas untuk Ar-Rahman, Ar-Rahim itu apa? Itu bagus, itu terpuji. Nah, jadi supaya kita ini Bismillahnya meningkat, maka kita pahami dulu maknanya apa Bismillah itu, artinya dan tafsirannya. Kemudian kita ulang-ulang baca Bismillah. Maka ada guru yang menyarankan, ya kita baca Bismillah itu sebelum tidur kita baca yang banyak, bangun tidur kita baca yang banyak, dan di mana saja kita sempat baca Bismillah kita baca yang banyak. Dan kalau kita misalnya baca asmanya saja juga sangat bagus. Seperti yang pernah saya ajarkan tentang asma Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, bisa kita tambah, ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna. Atau ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna.
itu dari Ar-Rahman Bismillah. Boleh juga kita sering baca ya Rahman ya Rahim. Itu asma Allah yang ada di Bismillah, Rahman dan Rahim. Asma saya kita baca, kita ambil untuk kita baca dalam perjalanan, di dapur, misalnya ketika bekerja itu pun dibolehkan. Atau kita baca Bismillah selengkapnya pun dibolehkan. Ya. Bahkan juga ada ulama mengatakan, ya, ketika kita di kamar mandi pun atau di dalam WC pun kita baca Bismillah, tapi dalam hati, jangan diucapkan, jangan disuarakan dalam hati. Karena zikir hati itu tidak terbatas, ya, tidak hanya pada waktu tertentu atau tempat tertentu. Zikir di hati harus setiap detik, setiap saat, di mana saja, kapan saja itu zikir hati. Jika baca Bismillah itu harus kita ulang-ulang dengan tujuan untuk menambah keyakinan kita, tambah ma'rifah kita, tambah untuk melekatkan ma'rifah yang kita pahami dalam ucapan Bismillah. Nah, jangan sampai Bismillah kita ulangi karena was-was, karena bisikan setan, karena kita ragu. Dan yakinlah kalau Bismillah sudah kita pahami apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim dan seterusnya, maka pengulangannya pasti untuk menguatkan rohani kita, menguatkan insyaallah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang bisa saya berikan pada Ibu. Ustaz, jadi ada kelanjutan pertanyaannya. Iya. Kalau mengobati was-was itu yang dibaca apa? Pak Ustaz. Iya. Mengobati was-was itu bukan sekedar bacaan, Bu, tapi ilmu pengetahuannya ditingkatkan. Terutama ma'rifahnya pada Allah ditingkatkan. Sebab kalau tidak meningkatkan ma'rifah pada Allah, tauhidnya, ma'rifat Allahnya, maka was-was nggak bisa sebut dengan hanya bacaan, nggak bisa. Dan akan sebut dengan ma'rifat Allah. Nanti ma'rifatul imam dan yang lainnya akan sembuh. Dan orang yang ma'rifahnya sudah tinggi, sudah bagus, sudah belajar tauhid, tidak akan terkena was-was. Tidak mungkin terkena was-was, ya, atau ragu, atau kebimbangan. Tidak seperti itu. Nah, itu untuk meningkatkan ma'rifat Allah kita perlu belajar tentang tauhid yang lebih dalam lagi. Jadi untuk menghilangkan was-was itu bukan sekedar baca doa, tapi dengan ma'rifat Allah, dengan mengenal Allah, mengenal ruh kita dan peranan ruh kita, insya Allah akan sembuh dengan cara seperti itu. Kalau doanya apa saja doanya, dengan ya Allah bisa, ya Rahman bisa, dan Allah Akbar bisa, doanya apa saja, yang penting ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bu. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Paham. Ada waktu sedikit, mungkin 3-4 menit, dipersilakan yang ingin bertanya. Setelah itu kita tutup, kita akhiri perjumpaan kita malam ini insya Allah. Kalau masih ada waktu masih sedikit, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz, saya bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mengenai makan dan minum yang adabnya berdiri dan tidak boleh berdiri atau harus duduk, itu hadisnya ada ya Al-Baqarah, Ustaz? Dan bagaimana kalau dalam acara-acara gitu yang tidak ada tempat duduknya, apakah kita terpaksa berdiri atau gimana, boleh? Terima kasih Ustaz. Betul, ya. Di dalam hadis itu tentang adab makan disebutkan di kitab Maqbul Akhlak kalau masalah bisa lebih detail tentang adab makan dan adab minum. Nah, kalau tahu minum beda dengan makan. Kalau makan itu adabnya duduk, baik di malam hari ataupun di siang hari. Kalau makan itu duduk, baik duduk menggunakan kursi atau duduk di bawah, yang penting duduk kalau makan itu. Itu kalau makan, baik malam hari atau siang hari duduk. Baik duduk ya pakai kursi ataupun di lantai di bawah sila misalnya, itu kalau makan. Kalau minum berbeda. Minum kalau di siang hari itu sunatnya dianjurkan berdiri. Hubungannya kan air dengan masalah ginjal barangkali. Ya, kalau siang hari, di siang hari berarti kalau ketika panas itu ketika minum disunahkan dianjurkan berdiri. Tapi kalau minum di malam hari disunahkan duduk, begitu. Jangan berdiri kalau malam hari. Nah, pada kondisi tertentu ya kita lihat kondisinya. Kalau memang terpaksa kita nggak ada tempat duduk, makan juga harus berdiri dan sudah lapar, ya mau nggak mau ala kadarnya terpaksa. Kalau bisa duduk, ya usahakan duduk. Kalau nggak bisa, apa boleh buat? Minum pun begitu. Misalnya kita minum di siang hari,
disunahkan berdiri, tapi kita berada di lingkungan orang-orang yang nggak paham. Mereka memahaminya bahwa minum itu sunahnya ya duduk, mau di malam hari, mau siang hari. Kita ada juga aja, kita nggak apa-apa ikuti mereka, nggak apa-apa duduk dia minum, begitu, nggak apa-apa. Ini kan perbuatan yang sunnah, bukan yang wajib, dan nggak mesti harus kita pertahankan. Kita lihat kondisi di mana kita berada, nggak apa-apa. Itu Bu yang bisa saya pahami, saya berikan pada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.